Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah perang Uhud yang pada mana kemarin kita terputus di bagian yang perang Uhud yang pertama, dan saya akan melanjutkan di bagian perang Uhud yang bagian kedua. Dan adapun sikap Abdullah bin Amru bin Haram terhadap pengkhianatan kaum munafik, Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu an berusaha membujuk kaum munafikin untuk kembali bergabung dengan pasukan, namun mereka menolak. Lantas, lalu ia pun berkata, "Wahai kalian, aku ingatkan kalian akan Allah. Janganlah kalian mengkhianati kaum muslimin dan nabi kalian ketika mereka sudah berhadapan dengan musuh." Dan lalu orang munafik tersebut pun menjawab, "Jika kami tahu bahwa kalian hendak berperang, kami pasti akan patuh pada kalian. Akan tetapi kami tidak melihat tanda-tanda akan terjadinya peperangan." Maka ketika mereka bersikukuh dan hanya ingin meninggalkan pasukan, Abdullah bin Amru bin Haram berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya. Wahai musuh-musuh Allah, Allah akan menjadikannya nabinya tidak membutuhkan kalian." Mengenai orang-orang yang berkhianat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin atau takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Karena mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadinya peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan." Surah Ali Imran ayat ke-166 sampai 167. Dan adapun Bani Salamah dan Bani Harisah, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya keluar dari pasukan kaum muslimin, Bani Salamah dan Bani Harisah juga ingin keluar dari pasukan. Rupanya Bani Salamah ini dan Bani Harisah ini, teman-teman, terpengaruh juga sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Si orang munafik ini telah mempengaruhi atau memperkeruh, bikin gaduh di dalam tubuh pasukan kaum muslimin, sehingga sebagian besar pada pasukan kaum muslimin yang lainnya pun ada sebagian yang terpengaruh dengan sikap Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lantas Bani Salamah dan Bani Harisah juga ingin keluar dari pasukan, namun Allah meneguhkan dan menjaga keduanya. Mengenai hal ini turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah wali bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Surah Ali Imran ayat ke-122. Dan lantas Jabir bin Abdullah berkata,
Ayat ini turun menceritakan tentang kami, yakni Bani Salamah dan Bani Harithah. Dan saya khawatir jika ayat ini tidak turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah adalah wali bagi kedua golongan itu. Dan dari sikap kaum munafik tersebut memberikan dampak pada dua kelompok dari kaum muslimin hingga mereka berpikir untuk ikut pulang ke Madinah. Namun mereka mampu mengalahkan kelemahan jiwa yang menimpa diri mereka dan dapat menguasai diri mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan perwaliannya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menepis sifat takut mati dari diri mereka sehingga mereka tetap teguh bertahan bersama kaum mukminin. Dan adapun di setiap perjalanan sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesekali selalu menyempatkan untuk mengecek di dalam barisan atau di dalam pasukan untuk memastikan siapa saja yang turut serta di dalam pasukan tersebut. Beliau selalu berpikiran atau berpendapat jangan sampai ada orang yang di bawah umur atau orang-orang yang memang tidak layak untuk bisa berperang. Maka dari itu di setiap perjalanan atau di setiap peristirahatan di mana beliau istirahat, beliau selalu mengecek keadaan pasukannya. Dan kebetulan di camp As-Saikho ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada beberapa, bahkan mencapai jumlah mereka mencapai 14 orang yang usianya sangat belia dan masih dikatakan di bawah umur, kurang lebihnya 14 tahun ke bawah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi izin kepada sekelompok anak remaja karena umur mereka yang masih belia. Rata-rata mereka berumur 14 tahun atau kurang dari itu. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Al-Baro bin Ajib, dan Abu Said Al-Khudri. Jumlah mereka mencapai 14 orang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar termasuk di antara mereka, sebagian mereka, dan beliau memberi izin untuk ikut seperti Rafi bin Hudaid karena ia terkenal sebagai ahli pemanah walaupun usianya masih remaja. Dan keahlian memanah Rafi bisa dikategorikan sangat mahir daripada orang-orang dewasa, dan bisa dikatakan Rafi ini bin Hudais ini sangat ahli dalam memanah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun walaupun usianya masih belia atau di bawah umur mengizinkannya dikarenakan keahliannya. Karena ia dikenal sebagai ahli pemanah, dan berita ini pun sampai ke telinga Samurah bin Jundub yang usianya sama-sama belia juga. Maka ia bergegas menemui ayah tirinya yang bernama Mari bin Sinan bin Salabah, paman dari Abu Said Al-Khudri dan orang yang mengasuh Samurah sejak kecil. Dalam keadaan menangis, ia berkata kepadanya, "Wahai ayahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin kepada Rafi dan tidak kepadaku, padahal aku dapat mengalahkan Rafi dalam adu gulat atau adu tanding." Maka ayah tirinya pun menyampaikan kembali perkataan Samurah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah Rafi dan Samurah seraya bersabda, "Kalian berdua beradu tandinglah." Maka seketika itu Samurah pun dapat mengalahkan Rafi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin ikut kepada Samurah sebagai bagian dari tentara dan prajuritnya. Masing-masing mendapatkan tugas sesuai dengan keahliannya. Dan adapun
beberapa pendapat dari para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Rafi dan Samurah untuk ikut berperang karena keahlian perangnya yang mengungguli teman-teman sebaya mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi izin kepada anak-anak yang masih kecil lainnya karena beliau khawatir mereka tidak akan sabar dalam menghadapi tebasan pedang, lemparan anak panah, atau tusukan tombak, sehingga akan membuat mereka lari dari medan perang saat pertempuran sedang memanas, yang tentunya akan menimbulkan kekacauan dalam barisan kaum muslimin. Dan dari sahabat radhiyallahu an juga berpendapat bahwa masyarakat Islam ketika itu memang saling berebut untuk ikut berperang dan berupaya meraih mati syahid, baik dari kalangan orang tua maupun pemudanya. Bahkan anak-anak menyambut kematian dengan penuh keberanian dan cinta mati syahid. Hal ini mendorong mereka melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa harus dipaksa oleh undang-undang wajib militer atau dipaksa oleh pimpinan untuk berangkat ke medan perang. Dan karena kecintaannya dengan mati syahid, hal itulah yang menyebabkan mereka berbondong-bondong dan ikhlas untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun strategi Rasulullah SAW dalam menghadapi pasukan kafir Quraisy, Rasulullah SAW menyusun strategi yang jitu untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy, yaitu beliau memilih tempat yang tepat, menunjuk siapa saja yang layak untuk berperang, dan mengembalikan siapa saja yang belum layak ikut berperang. Memilih 50 orang dari mereka untuk memanah dan menekankan wasiat kepada mereka, membagi pasukan menjadi 3 regu dan memberikan panji kepada salah seorang di semua regu tersebut. Regu-regu tersebut adalah Katibah Muhajirin. Beliau memberikan panjinya kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dan Katibah Aus dari Ansor, beliau memberikan panjinya kepada Usaid bin Hudair radhiyallahu an, dan Katibah Khazraj dari Ansor, beliau memberikan panjinya kepada Hubab bin Munzir radhiyallahu an. Dan Rasulullah SAW mengetahui pentingnya Gunung Uhud untuk melindungi pasukan kaum muslimin. Maka ketika pasukan kaum muslimin sampai di Gunung Uhud, beliau mengambil posisi membelakangi Gunung Uhud dan menghadap ke Madinah. Beliau memilih 50 orang pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dan menempatkan mereka di atas Gunung Ainain yang berhadapan dengan Gunung Uhud. Hal itu bertujuan untuk menghalangi kepungan pasukan kaum musyrikin terhadap pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau memberikan komando kepada mereka dengan bersabda, "Jika kalian melihat kami disambar oleh burung atau mengalami kekalahan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian. Lalu jika kalian melihat kami telah berhasil mengalahkan musuh dan menguasai mereka, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian." Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada pemimpin pasukan pemanah, "Hadanglah kuda-kuda musuh dengan anak panah sehingga mereka tidak dapat menyerang kami dari belakang, dan tetaplah berada di posisi kalian baik ketika kami menang ataupun kalah." Beliau juga berpesan kepada pasukan pemanah, "Tetaplah di posisi kalian, jangan meninggalkannya. Jika kalian melihat kami telah mengalahkan mereka dan masuk ke dalam kamp pasukan mereka, kalian tetap tidak boleh meninggalkan tempat kalian. Dan jika kalian melihat kami
terbunuh, janganlah kalian menolong kami dan membela kami. Lemparilah mereka dengan anak panah, karena kuda itu tidak akan mampu melewati panah. Kita akan senantiasa dalam posisi menang, manakala kalian tetap berada di posisi kalian. Ya Allah, aku menjadikanmu saksi atas mereka. Dan kebiasaan Rasulullah SAW bersama para sahabat sebelum maju berperang, beliau mengatur barisan mereka seperti barisan sholat. Rasulullah SAW berjalan kaki untuk mengatur barisan tersebut dan mempersiapkan para sahabat untuk berperang seraya bersabda, "Majulah wahai fulan, mundurlah wahai fulan." Beliau sendirilah yang mengatur barisan mereka hingga semua barisan menjadi lurus. Beliau menempatkan orang-orang yang tangguh di barisan paling depan agar mereka dapat membukakan jalan bagi pasukan yang berada di belakang mereka. Rasulullah SAW menggunakan strategi ini karena lebih jitu dalam memerangi musuh. Dan setelah kedua pasukan telah berhadapan, adapun permulaan dan puncak perang adalah di awal perang Abu Sufyan berusaha membuat keretakan dan benturan dalam barisan kaum muslimin. Ia mengirim utusan kepada kaum Ansor untuk berkata, "Biarkanlah kami hanya berurusan dengan anak paman kami dan kami akan membiarkan kalian. Kami tidak memiliki kepentingan untuk berperang dengan kalian." Dan lalu kaum Ansor seraya berkata dengan membalas ajakannya dengan perkataan yang tidak ia sukai. Setelah upaya pertama gagal, kaum Quraisy mencoba cara lain melalui seorang agen pengkhianatan dari penduduk Madinah, yaitu Abu Amir Ar-Rohib. Ia berusaha untuk menggelincirkan sebagian orang Ansor dengan berkata, "Wahai kabilah Aus, aku adalah Abu Amir." Mereka menjawab, "Semoga Allah tidak menyejukkan mata orang yang melihatmu, wahai orang fasik." Dan mendengar jawaban itu, ia pun berkata, "Kaumku telah tertimpa keburukan sepeninggalku." Lalu ia memerangi mereka dengan membabi buta dan melempari mereka dengan bebatuan. Dan setelah upaya kaum kafir Quraisy mengutus utusan untuk memecah belah kaum muslimin dengan mempengaruhi kaum Ansor dan tidak berhasil, maka perang pun dimulai dengan adu tanding antara Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dan Thalhah bin Utsman, pembawa panji pasukan kaum musyrikin pada perang Uhud. Thalhah bin Utsman maju dengan membawa panji pasukan kaum musyrikin. Ia terus-menerus menantang adu tanding, namun tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang maju menghadapinya. Lalu ia berkata, "Wahai para pengikut Muhammad, kalian mengira bahwa Allah menyegerakan kami ke neraka dengan pedang-pedang kalian dan menyegerakan kalian ke surga dengan pedang-pedang kami. Apakah ada di antara kalian yang mau menyegerakan aku ke neraka dengan pedangnya, atau aku segerakan ia ke surga dengan pedangku?" Maka majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an seraya berkata, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan meninggalkanmu sampai Allah menyegerakanmu ke neraka dengan pedangku atau menyegerakanku ke surga dengan pedangmu." Maka Ali pun menebas kakinya hingga putus. Thalhah terjatuh ke tanah dan auratnya tersingkap. Thalhah berkata, "Wahai anak pamanku, aku memohon belas kasihanimu atas nama Allah dan hubungan kerabat." Maka Ali menghentikan serangannya dan tidak jadi membunuhnya. Rasulullah SAW kemudian bertakbir. Sebagian sahabat bertanya kepada Ali, "Mengapa kamu tidak membunuhnya?"
Ali radhiyallahu an berkata, anak pamanku itu memohon belas kasihku atas nama hubungan kerabat. Ketika auratnya tersingkap, maka aku malu kepadanya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman gimana kualitas bertarungnya Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa. Dia setiap kali beliau ini berhadapan dengan lawannya tidak perlu pakai lama, sekali tebas aja langsung putus kaki lawannya dan langsung menang. Bahkan lawannya sendiri ketika mau ditebas lehernya atau dibunuh, lawannya sudah memohon meminta belas kasihan dari Ali bin Abi Thalib ini. Dan maka setelah melihat dari salah satu kaum kafir Quraisy ini kalah yang berduel dengan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya kedua pasukan pun saling bertempur dan berperang pun semakin berkecamuk, dan Rasulullah SAW mengobarkan semangat para sahabat dan berusaha menguatkan mental mereka. Beliau mengambil pedang seraya bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka para sahabat saling mengulurkan tangan mereka. Setiap dari mereka mengatakan, aku. Beliau bersabda, siapa yang mau mengambilnya dengan memenuhi haknya? Para sahabat pun terdiam. Lalu Simak bin Khorasa Abu Dujana bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau menebas musuh dengannya hingga bengkok. Abu Dujana berkata, aku mau mengambil pedang itu dengan memenuhi haknya. Maka Rasulullah SAW memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujana adalah seorang pemberani yang berjalan dengan gaya yang sombong. Melihat Abu Dujana berjalan dengan gaya yang sombong di antara dua pasukan, Rasulullah SAW bersabda, ia adalah gaya berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali di medan perang seperti ini. Dan adapun Jubair bin Awam menceritakan kepada kita apa yang dilakukan Abu Dujana saat perang Uhud. Aku tidak terima ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak memberikan kepadaku dan memberikannya kepada Abu Dujana. Dan aku berkata, aku adalah putra Sofiyah, bibinya beliau Rasulullah SAW, dan dari kalangan Quraisy. Aku telah meminta pedang itu kepada beliau sebelumnya, lalu beliau malah memberikannya kepada Abu Dujana dan mengabaikanku. Demi Allah, aku akan melihat apa yang akan ia perbuat. Maka aku pun mengikutinya. Ternyata Abu Dujana mengeluarkan ikat kepala merahnya dan mengikatkannya di kepala. Melihat itu, orang-orang Ansor berkata, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala mautnya. Begitulah yang dikatakan orang-orang Ansor kepadanya. Dan jika ia mengikat kepalanya lalu keluar menuju ke medan perang seraya mengatakan, akulah orang yang telah dijanjikan oleh kekasihku, kamilah yang mengucurkan darah di bawah pohon kurma supaya tidak berada di barisan paling belakang selamanya, menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya. Dan setiap orang kafir yang ia temui pasti ia bunuh. Dari pasukan kaum musyrikin juga ada seseorang yang selalu membunuh orang yang terluka yang ia jumpai. Kedua orang tersebut saling mendekati dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempertemukan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua bertemu dan saling beradu pedang. Orang musyrik itu menebaskan pedangnya ke arah Abu Dujana, namun Abu Dujana berhasil menangkisnya dengan perisai kulitnya. Lalu ia pegang kuat-kuat pedangnya dan ia tebaskan ke arah orang musyrik tadi hingga tewas. Kemudian aku melihat Abu Dujana mengayunkan pedangnya ke arah tengah kepala Hindun binti Utbah, namun ia menarik kembali pedang itu. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal itu. Ibnu Ishaq berkata, Abu Dujana berkata,
Aku melihat seseorang yang menyemangati orang-orang dengan semangat yang menggebu-gebu, maka aku pun mendatanginya. Ketika aku ayunkan pedang ke atas kepalanya, ia menjerit. Ternyata ia seorang wanita. Maka aku ingin memuliakan pedang Rasulullah SAW dengan tidak menggunakannya untuk menebas wanita tersebut yang berteriak tadi. Dan adapun pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW, kaum muslimin bertempur mati-matian dalam melawan kaum musyrikin. Kode antar mereka di malam hari itu adalah matilah musuh, matilah musuh. Mereka mencari kematian dalam peperangan nan heroik yang di dalamnya para pahlawan Islam menggoreskan gambaran nan luar biasa dalam hal kepahlawanan dan keberanian. Sejarah telah mengabadikan kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Abu Dujanah, Abu Thalhah Al-Ansari, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pasukan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan dalam babak pertama pertempuran. Dan ketika para pemanah melihat kekalahan yang menimpa kaum Quraisy dan sekutunya, lalu melihat ghanimah yang berserakan di medan pertempuran, hal itu menarik hati mereka untuk meninggalkan posisi mereka. Mereka mengira bahwa peperangan telah usai. Para pemanah itu berkata kepada pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, ghanimah, sahabat kalian telah menang. Apalagi yang kalian tunggu, kata mereka. Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa perintah dari Rasulullah SAW? Dan lantas para sahabat yang lainnya berkata, demi Allah, kami akan tetap mendatangi mereka sehingga kami mendapatkan ghanimah. Kemudian mereka pergi mengumpulkan ghanimah dan serta berbondong-bondong sebagian meninggalkan tempat yang sudah diperintahkan oleh Nabi untuk tetap bertahan dengan keadaan menang ataupun tidak menangnya. Sebagian sahabat yang ditugaskan sebagai pemanah ini, sebagian ada yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah yang sudah beliau perintahkan kepada mereka. Mungkin untuk kisah perang Uhud di bagian keduanya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti ini untuk di bagian kedua ini kaum muslimin sempat mengalami kemenangan dan kemunduran orang kafir Quraisy. Tetapi nanti di bagian ketiganya kaum muslimin situasinya bisa berbalik ya teman-teman. Nanti ada di kelanjutan ketiga, gara-gara ke-50 pemanah ini yang dari awal perang itu sudah menjadi pondasi atau benteng pertahanan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini mengalami kemenangan di awal-awal pertempuran. Nanti untuk beberapa saat kemudian bisa berbalik keadaannya gara-gara sebagian sahabat ini yang tidak mengindahkan instruksi dari pemimpin supaya tetap di tempat yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Gara-gara pas perang lagi berkecamuk, kaum muslimin ini sudah memenangkan situasi dalam kondisi perang itu, dan kaum kafir Quraisy pun udah mulai berhamburan mundur, sebagian meninggalkan pedang-pedangnya, ghanimah yang banyak, harta-harta yang lainnya. Makanya si pemanah ini melihat dari atas, mereka kira peperangan itu sudah usai, dan mereka pun sangat tertarik dengan ghanimah-ghanimah yang ditinggalkan kaum musyrikin ini, sehingga sebagian para sahabat yang ditugaskan sebagai pemanah ini tertarik untuk turun dan meninggalkan tempat yang sudah diperintahkan Rasulullah bahwa menang tidak menang harus tetap di tempat tersebut. Dan sebagian sahabat ini telah melanggar perintah dari Rasulullah tersebut. Dan nanti di bagian ketiganya di kisah perang Uhud ini keadaannya jadi berbalik teman-teman. Jadi si kaum muslimin ini nanti sempat mengalami terdesak balik atau mengalami hampir kekalahan gitu. Nah, untuk kisah perang Uhud di bagian keduanya cukup sampai di sini.
Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.